Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang kepemimpinan Utsman bin Affan dengan anggota yaitu Irfan Zidni, Muhammad Amir Hamzah, Farhan Antowijaya, Yan Silmi, dan Yoga Pranata. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kepemimpinan Utsman bin Affan dalam membangun masyarakat yang islami. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 etik UMB. Pertama di sini saya akan menjelaskan biografi singkat sahabat Rasulullah SAW, Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah dan ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdusyam. Kedua suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah, Utsman memiliki satu saudara perempuan yaitu Aminah. Utsman terlahir di Taif. Ia tercatat sebagai salah satu dari 22 orang Mekah yang tahu cara menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri, meninggalkan Utsman dengan warisan besar. Ia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang, membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang Quraisy. Khalifah Utsman bin Affan adalah keturunan dari Bani Umayyah yang kaya dan dermawan. Naiknya Utsman bin Affan menjadi khalifah. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga. Sebelum Umar wafat, Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan khalifah selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti Utsman bin Affan dipilih karena paling senior. Ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Masa kekhalifahan merupakan masa yang paling makmur dan sejahtera. Konon ceritanya sampai rakyatnya haji berkali-kali. Beliau adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram atau Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramainya umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima yaitu haji, beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara. Hal ini belum pernah dilakukan oleh khalifah sebelumnya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab, biasanya mengadili suatu perkara di masjid. Pada masanya khutbah Idul Fitri dan Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Beliau memerintahkan umat Islam pada waktu itu untuk menghidupkan kembali tanah-tanah yang kosong untuk kepentingan pertanian. Di masanya kekuatan Islam melebarkan ekspansi. Untuk pertama kalinya Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah bin Abu Sofyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Libanon membangun armada itu. Sekitar 1.700 kapal dipakai untuk mengembangkan wilayah ke pulau-pulau di Laut Tengah Siprus. Pulau Rhodes digempur, Konstantinopel sempat dikepung. Prestasinya menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya, menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, menaklukkan daerah Arjan dan Persia, menaklukkan Khurasan dan Nasabur di Iran, memperluas Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Haram di Mekah, membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani, yaitu kitab suci Al-Quran yang dipakai oleh seluruh umat Islam seluruh dunia. Sekarang ini Khalifah Utsman membuat 5 salinan dari Al-Quran ini
dan menyebarkan ke berbagai wilayah Islam. Setiap hari Jumat beliau memerdekakan seorang budak atau bila ada. Nah, itulah prestasi dari Khalifah Utsman bin Affan. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Pada Khalifah Utsman terdapat beberapa kekuasaan Islam, di antaranya adalah melanjutkan usaha menaklukkan Persia, kemudian Tabaristan, Azerbaijan, dan Armenia. Usaha perluasan daerah kekuasaan Islam tersebut lebih lancar lagi setelah dibangunnya armada laut. Satu persatu daerah di seberang laut ditaklukkannya, antara lain wilayah Asia Kecil, pesisir Laut Hitam, Pulau Siprus, Rhodes, Tunisia, dan Nubia. Sebagai upaya dalam memberikan pertahanan dan stabilitas daerah kekuasaan Islam, daerah-daerah yang berada di luar kota Madinah, Khalifah Utsman bin Affan telah melakukan pengamanan terhadap para pemberontak. Maka di daerah Azerbaijan dan Rai, karena mereka enggan membayar pajak. Begitu juga di Iskandariyah dan Persia. Yang kedua, standarisasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perselisihan di tengah kaum muslimin perihal cara membaca Al-Quran. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Al-Quran diturunkan dengan beragam cara baca. Karena perselisihan ini hampir saja terjadi pada saudara. Kondisi ini dilaporkan oleh Huzaifah. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Cara baca inilah yang akhirnya resmi dipakai oleh kaum muslim. Dengan demikian, perselisihan dan perpecahan dapat dihindari. Dalam menyusun cara baca Al-Quran resmi ini, Khalifah Utsman bin Affan melakukan berdasarkan cara baca yang dipakai dalam Al-Quran yang disusun oleh Abu Bakar. Setelah pembukuan selesai, dibuatlah beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Yaman, Kufah, Basrah, dan Mekah. Satu mushaf disimpan di Madinah. Mushaf-mushaf inilah yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Yang ketiga, pengangkatan pejabat negara. Pemerintahan Utsman bin Affan hanya berlangsung selama 12 tahun. Kepemimpinan Utsman sangat berbeda dengan kepemimpinan Umar. Ini mungkin karena umurnya yang lanjut dan sifatnya lembut. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang kecewa itu. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat yang kecewa terhadap kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan adalah kebijaksanaannya dalam mengangkat anggota keluarga pada kedudukan tinggi. Harta kekayaan milik negara oleh kerabatnya kemudian dibagi-bagi tanpa adanya perintah dan kontrol dari Utsman bin Affan sendiri. Yang keempat, pembangunan fisik. Khalifah Utsman bin Affan telah berjasa di bidang pembangunan. Beliau berhasil membangun bendungan untuk menjaga arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Beliau juga membangun jalan-jalan, jembatan-jembatan, masjid-masjid, dan memperluas masjid Nabi di Madinah. Nah, itu yaitu kebijakan dan strategi Utsman bin Affan. Sistem politik. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, prinsip politik ekonomi yang dijalankan di pemerintahannya ialah menerapkan politik ekonomi secara islami, tidak zalim, dan menetapkan kewajiban harta atas kaum muslim untuk diserahkan kepada Baitul Mal, menumpas pemberontakan terutama di daerah Iskandaria dan Khurasan sebagai peninggalan pada masa Umayyah. Sistem pemerintahan Utsman bin Affan lebih ditekankan pada politik dalam negeri. Lembaga pemerintahan dalam negeri pada masa Utsman bin Affan terbagi menjadi 1. Pembantu atau wazir atau muwin. 2. Pembantu yang diangkat untuk membantu tugas kekhalifahan, di mana tugasnya dalam bidang pemerintahan dan membantu khalifah pada bidang administrasi. 3. Pemerintahan daerah atau gubernur. 4. Memiliki masa jabatan 1 tahun penuh. 5. Hukum. 6. Menjaga teks-teks pada masa Nabi Muhammad dalam bidang hukum
meletakkan sistem hukum baru untuk memperkuat fondasi negara Baitul Mal. 7. Tugasnya mengatur masalah keuangan. 8. Majelis Syuro, yaitu orang yang mewakili kaum muslimin dalam menyampaikan pendapat sebagai bahan pertimbangan khalifah. Majelis Syuro terbagi menjadi 3, yaitu Dewan Penasihat, Dewan Penasihat Umum, dan Dewan Penasihat Tinggi dan Umum. Peran Utsman bin Affan dalam membangun masyarakat yang Islam. Pada zaman Utsmanlah, Muslim dan non-Muslim memiliki perekonomian yang lebih makmur dan dapat melakukan kebebasan dalam beraktivitas politik. Dan pada masa Utsmanlah dilonggarkan hak otonomi kepada bawahannya, sehingga pada saat inilah pemerintahan-pemerintahan yang ada di bawah khalifah dapat memperluas wilayahnya dengan sendirinya. Dan berbeda dengan kepemimpinan Umar yang memusatkan kekuasaannya di khalifah, hal ini dilakukan guna menjaga jalannya amanah yang diemban dengan baik. Di dalam masanya pemerintahan Utsman, ia pernah melakukan penyelesaian masalah yang di mata Ali itu tidak terlalu sesuai dengan pandangannya, karena Ali merupakan seseorang yang menjunjung tinggi hukum Islam dan sangat ketat akan aturan yang telah ditetapkan. Dalam kepemimpinannya, Utsman lebih memilih menteri-menterinya atau posisi-posisi penting dari kalangan kerabatnya. Hal ini bertujuan guna mempermudah dalam menjalankan tugas negara. Hal ini menjadi salah satu penyebab adanya pemberontakan dan pengepungan di kediaman Utsman, yang saat itu Utsman tidak ingin terjadinya perang saudara. Maka saat itu Utsman menolakkan bantuan militer dari pihak lain yang mengakibatkan dirinya terbunuh pada saat pengepungan tersebut. Akhir pemerintahan. Pemerintahan Utsman berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman lemah di pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Sebagian juga dihasut oleh Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang disebut pura-pura masuk Islam dan kerap menyebar fitnah. Akibatnya, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap dan membunuh Utsman. Selanjutnya, yaitu kepribadian dan hikmah. Kepemimpinan bukanlah suatu perkara yang ringan sebagaimana anggapan sementara sebagian orang. Bahkan, kepemimpinan merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar yang hanya bisa dibawa oleh orang-orang tangguh yang sudah jauh-jauh hari mempersiapkan diri sebelum datangnya hari di mana ia ditunjuk sebagai pemimpin umat. Tampuk kepemimpinan juga tidak bisa diberikan pada sembarang orang yang tidak pula bisa diwariskan turun-menurun, kecuali jika kriteria yang menerima sudah dipandang cukup dan matang. Pada umumnya, orang yang diberi kursi kepemimpinan sebuah negeri tidak lain merupakan orang yang paling hebat dan mulia di zamannya, sehingga secara umum tidak ada yang lebih berhak menerima tanggung jawab besar ini kecuali dirinya. Demikian, ini merupakan corak kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, namun nampaknya hal semacam ini jarang terjadi di masa sekarang. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu dari 4 Khulafaur Rasyidin tersebut. Sebagai berbagai sifat terpuji membuat semua orang tidak ragu memberikannya tampuk kepemimpinan setelah sepeninggalan Khalifah kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Utsman pernah berkata, "Dari dunia ini aku diberi kecintaan pada 3 hal, yaitu memberikan kekenyangan pada orang-orang yang kelaparan, memberikan pakaian pada orang-orang tidak punya pakaian, dan membaca Al-Quran." Beliau juga pernah menyatakan, seandainya hati kita suci, tentulah kita belum lagi merasa kenyang terhadap kalam Rabb kita. Dan sesungguhnya diriku merasa benci ada hari di mana aku tidak melihat mushaf Al-Quran. Dari sini nampaklah bagaimana kepribadian akhlak Utsman terbentuk menyatu dalam dirinya. Sesungguhnya itu semua dari berkah kebersamaannya dengan Rasulullah SAW dan kebiasaannya menjaga Al-Quran yang menjadikan akhwat menerima tampuk kepemimpinan sepeninggalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian penjelasan dari kelompok kami.